warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja وخص هذه الأمة بأوضائها أحكاما وحجاجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المصطفى. أما بعد فيا أيها الحاضرون ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah, bersalawat ke Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan kita berpuasa, melakukan jihad besar. Jadi puasa itu adalah jihad yang paling akbar. Rasulullah setelah perang Uhud di bulan Ramadan 300 melawan 1000 kafir Quraisy. Pulang dari perang, Rasulullah bilang, roja'na min jihadil asqar. Hei sahabat, kita baru saja menyelesaikan perang kecil. Sahabat ada yang marah, ya Rasulullah, ini perang besar, 300 melawan 1000 orang di bulan Ramadan terik dan panas, tapi engkau masih bilang ini perang kecil. Perang besar itu apa ya Rasulullah? Jihad hawa nafsu. 1 bulan penuh kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga. Tapi dahaga kita, lapar kita ada batasnya. Indonesia hanya 12 jam berpuasa. Jam 4 imsak, jam 6 maghrib. Maksimal 12 jam. Saudara kita yang jauh di sana, Norwegia, mungkin yang paling lama jam 2 imsak, jam 10 malam baru maghrib. Hampir 20 jam menahan lapar, menahan haus. Tapi lapar kita, haus kita ada batasnya. 12 jam dalam sehari, 1 bulan dalam setahun. Tapi ada saudara kita yang mungkin di dekat rumah kita, hari ini mereka lapar, besok lapar, lusa lapar, laparnya tidak terbatas. Oleh karena itu berdosa besar orang yang melihat di dekat rumahnya yang tidak makan di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Idul Fitri. Sampai Rasulullah ketika pulang salat Idul Fitri menggelarkan sejadah kepada sahabat, hei sahabat, kita sedekahkan apa yang kita miliki. Rasulullah bersama sahabat, bersama istri sahabat memberikan apa yang dia miliki karena sadar betul bahwa yang dibawa mati adalah yang disedekahkan. Ma'akal tafa'adnaita, yang kita makan akan busuk. Wa ma labista fa'amdaita, yang kita pakai, baju yang kita beli mungkin di Korea, di Singapura, yang termahal, merek baju yang termahal, sepatu yang termahal, jas yang termahal, tapi akan laku. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, tapi yang kalian berikan ke masjid, yang kalian berikan kepada fakir miskin di samping rumah, belakang rumah, fa'abqaita, itulah yang kekal menemani kita di padang mahsyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini kita membanggakan anak, membanggakan malun harta.
Rumah yang megah kita banggakan, jabatan yang sedikit kita banggakan, mobil yang mewah kita banggakan. Nanti pada masanya semuanya tidak bermanfaat. Wala banun, hari ini kita bangga betul dengan anak kita yang sekolah S1, S2, S3, yang mendapatkan pekerjaan yang benefit dengan gaji besar, kita bangga. Tapi pada masanya Bapak, itu tidak memberikan manfaat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Nanti anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena nanti orang sibuk mempersiapkan masing-masing bekalnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hari ini ada yang membayangkan orang yang tercinta, orang yang tersayang, andai kata ibu masih ada setelah salat Idul Fitri, tangannya yang kusut, tangannya yang kisut masih bisa kita cium, badannya yang rapuh, yang rentan masih dapat kita peluk. Andaikan ayahanda masih ada setelah salat Idul Fitri, kita peluk itu badannya yang sudah rapuh. Ayah yang mencarikan nafkah, memberikan pendidikan yang tinggi kepada kita, sampai kita dihormati oleh orang sampai hari ini. Tapi mereka semuanya tidak ada di tengah-tengah kita. Mereka tidak ada di samping kita. Senyumnya masih terbayang di mata kita, tapi mereka sudah beralih alam, alam yang lain. Kita hanya bisa mengucapkan di atas kuburnya, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina nas'alullaha lakum wa lakum al-afiyah wa inna insyaallah bikum lahikun. Enggak banyak yang kita kirimkan, hanya Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Mu'awwidhataini, pangkal surat Al-Baqarah, ayat kursi, 3 terakhir Al-Baqarah itu bagaikan tetesan embun di gunung Sahara yang tandus. Kita hanya mendoakan Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan emak saya, kuburan bapak saya, kuburan sana saudara saya bagaikan taman-taman surga. Hanya doa yang kita panjatkan. Andai kata uang kita banyak, kita gendong orang tua kita ke Mekah, kita tawafkan orang tua kita, kita gendong, kita sa'ikan orang tua kita, itu belum bisa membantu, belum bisa membalas kebaikan orang tua melahirkan. Berapa kali tidak tahajud emak kita gara-gara tangis kita sampai subuh, tidak bisa duha karena kencingnya mengenai bajunya, diusir dari pengajian karena tangis kita. 3 bulan, 3 tahun berturut-turut emak kita enggak puasa. 3 setahun pertama mengandung, tahun kedua melahirkan, tahun ketiga menyusui. Hanya doa yang kita panjatkan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni saya, ampuni dosa orang tua saya, ibu saya yang melahirkan, yang mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun, mengalir ya Allah darahnya dalam darahku. Ampuni mereka, sayangi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata para ulama, wa kunu du'ai wa antum samitun. Hai manusia, jadilah engkau penjuru dakwah meskipun dengan diam. Ada seorang suami istri yang membawa ibunya dari Arab Saudi ke Amerika untuk berobat. Itu istrinya di dalam ruang ICU menangis terus. Satu dokter merasa heran, kenapa ini perempuan nangis terus, tidak biasa di Amerika. Tanya dokter, anti siapa? Jawab seorang perempuan, ini adalah ibu mertua saya.
Kaget itu dokter, begitu baktinya engkau kepada mertuamu, bukan kepada ibu kandungmu. Mertuamu begitu baktinya. Saya ini di Amerika, ibu kandung saya nggak tahu kemana. Setelah saya dewasa, pergi silahkan. Ada seorang bercerita, dokter di Arab Saudi, itu anak bujangan yang membawa ibunya untuk periksa ke dokter. Maaf, ibunya gila. Ibunya gila, itu ibunya tawa sendirian. Begitu masuk ke ruang dokter, ini ibunya kelilingin itu pintu dokter. Digebukin itu anaknya, diludahin itu anaknya. Kerudung ibunya jatuh, dipakein lagi sama anaknya. Tanya dokter, itu siapa? Kata itu anak, itu ibu saya dokter. Sejak kapan ibumu? Sejak lahir. Terus kenapa engkau bisa lahir? Karena ibu saya dinikahkan oleh seorang laki-laki, dapat 10 bulan bercerai. Jadi saya ini adalah lahir dari rahim ibu saya. Tanya dokter, engkau begitu bakti sama ibumu? Kan ibumu tidak tahu kalau engkau itu adalah anaknya. Jawab itu anak, betul dokter, ibu saya tidak mengenal saya, tapi Allah tahu kalau itu ibu saya. Saya harus berbakti kepada orang tua saya dokter. Setelah memberikan resep ini dokter tutup pintu. Dia nangis, senangis-nangisnya. Dia bilang, saya sering mendengarkan ceramah tausiah tentang birrul walidaini, tentang berbakti kepada orang tua, tapi baru kali ini saya melihat bakti anak kepada ibunya. Ibunya gila, dia tetap bakti kepada Allah, kepada orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang anak yang sukses. Dia bilang, Ustadz, saya ini dibuang sama emak bapak saya. Dulu emak saya berpisah, bercerai. Saya dibuang ke nenek saya setelah saya sukses menjadi seorang pengusaha, seorang yang banyak duitnya. Ibu saya bilang, emak saya bilang, bapak saya bilang, tolong berbakti kepada saya. Kata itu Ustadz, yang menyuruh bakti bukan orang tuamu. Yang menyuruh bakti itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bagaimana orang tua kita yang mengandung kita. Kadang ketika mengandung itu orang tua, ibu harus bed rest, harus berdarah-darah. Kadang ketika mengandung ditinggalkan oleh suaminya, harus mencari rezeki sendiri. Begitu melahirkan, Masya Allah, sampai dibelah perut ibu kita untuk keluarnya bayi. Kalau anak yang ketiga, berapa kali harus dibelah itu perut ibu, orang tua kita. Ketika dokter bilang, ibu maaf, ini tidak bisa diselamatkan kedua-duanya, harus ada satu yang meninggal dunia. Jawab itu ibu, dokter, tolong selamatkan bayinya. Tolong selamatkan bayinya. Tolong selamatkan bayinya. Subhanallah, berapa banyak ibu yang meninggal dunia setelah melahirkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa identik dengan mudi. Ada orang yang 11 bulan menabung, dia bawa pulang ke kampung. 11 bulan uang tabungannya dia bawa. Kenapa? Saking senangnya mudi ke kampung halaman. Padahal tidak lama di kampung halaman, hanya mungkin 1 minggu, paling lama 1 bulan. Tapi ada mudik yang hakiki. Ketika orang mudik ke kampung halaman, walaupun berdesak-desakan, walaupun dengan macet yang luar biasa, tapi dia senang. Kenapa? Rindu kampung halaman. Mudik yang sebenarnya Bapak adalah mudik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita bawa? Bukan kendaraan yang mewah, rumah yang megah, anak yang berpendidikan tinggi, uang yang banyak, deposit yang banyak. Bukan itu, tapi adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang tidak terkotori dengan nafsu dunia. Dulu kita ketika di alam arwah berjanji sama Allah, Allah bilang, alastu birabbikum, hei manusia,
Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kita menjawab dengan sadar sesadar-sadarnya bilang, qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau itu Tuhan saya. Ketika kita lahir masih suci. Rasulullah bilang, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan suci, tapi perjalanan waktu dia lahir menjadi anak-anak, menjadi remaja, mulai banyak maksiat, mulai banyak dosa. Beranjak dewasa lebih banyak dosa lagi. Maka tergantung kedua orang tuanya lah. Padahal seluruh yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, tapi terkadang fa'abawahu, orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, Majusi dan kafir. Mudah-mudahan khutbah singkat kali ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, irfa' lahumud darajat wa kaffir anhumus sayyi'at ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.